Orang-orang yang punya banyak uang seharusnya membayar pajak lebih besar, tapi kenyataannya banyak dari mereka yang bisa menghindari pajak. Sementara itu, orang biasa tetap harus membayar pajak setiap hari, seperti saat membeli makanan ataupun seperti barang-barang. Jadi, apakah sistem pajak ini sudah adil? Bayangin nih, ada dua orang, Budi dan Rudi. Si Budi bekerja sebagai pegawai biasa dan punya penghasilan pas-pasan. Sementara itu si Rudi adalah seorang pengusaha kaya raya. Setiap bulan Budi harus membayar pajak dari gajinya. Lalu setiap kali dia belanja seperti membeli nasi, sabun atau baju, dia juga membayar pajak tambahan yang disebut PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi meskipun gajinya tidak terlalu besar, dia tetap harus membayar pajak dalam banyak hal. Sementara itu si Rudi memang juga harus membayar pajak. Tetapi karena dia punya banyak uang dan mungkin kenalan, dia bisa menemukan cara untuk mengurangi pajak yang harus dibayarnya. Kadang-kadang, dia bisa menyimpan uang di luar negeri atau memakai aturan pajak khusus untuk orang kaya agar bayar pajaknya jadi lebih kecil. Meskipun si Rudi jauh lebih kaya daripada Budi, bisa saja dia membayar pajak yang jumlahnya tidak jauh berbeda atau bahkan lebih kecil dari si Budi. Bayangin lagi nih, lu sama teman-teman lu di sekolah diminta untuk membawa uang kas tiap minggu. Uang ini akan digunakan untuk membeli perlengkapan kelas ya, seperti spidol, penghapus, dan sapu gitu. Semua murid harus membayar, termasuk yang lebih kaya dan yang lebih miskin. Tapi ternyata ada beberapa anak yang diam-diam tidak membayar uang kas mereka. Mereka punya cara untuk menghindarinya. Misalnya dengan berbohong bahwa mereka sudah membayar atau meminta bantuan kakak kelas mungkin, agar tidak diminta iuran itu. Sementara itu anak-anak lain yang lebih jujur tetap membayar setiap minggunya, meskipun uang mereka juga bisa dibilang pas-pasan. Untuk contoh kasus di dunia nyata yaitu seperti kasus Pandora Papers. Pada tahun 2021 muncul laporan bernama Pandora Papers, yang di situ mengungkapkan banyak orang kaya di seluruh dunia, termasuk juga dari Indonesia, yang menyimpan uang mereka di negara lain yang pajaknya sangatlah rendah atau bahkan 0%, bisa disebut sebagai tax haven. Dengan cara ini mereka bisa menghindari kewajiban membayar pajak di Indonesia. Yang kedua yaitu yang mungkin sempat viral, mungkin kalian juga tahu, yaitu kasus dari seorang pejabat pajak di Indonesia yang memiliki kekayaan luar biasa besar. Bahkan anaknya suka pamer mobil mewah di media sosialnya. Setelah diselidiki, ternyata ada dugaan bahwa keluarganya terlibat dalam penghindaran pajak dan kasus korupsi. Hal ini membuat masyarakat marah karena pejabat pajak seharusnya memastikan semua orang membayar pajak dengan adil, bukan malah mencari celah untuk memperkaya diri sendiri. Bayangin, di sekolah lu ada uang kas yang dikumpulkan dari semua murid. Seharusnya uang itu digunakan untuk membeli perlengkapan kelas seperti spidol, penghapus, dan lain-lain, agar kelasnya lebih nyaman. Tapi suatu hari ketua kelas dan bendahara justru menggunakan uang kas itu untuk membeli jajanan sendiri tanpa izin. Akibatnya kelas tetap kekurangan perlengkapan, sementara mereka yang mengambil uang malah bersenang-senang. Hal yang sama terjadi dengan pajak di Indonesia. Pajak yang kita bayarkan seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas umum. Tetapi sayangnya ada pejabat yang justru menyalahgunakan uang pajak untuk kepentingan pribadinya. Seperti contoh kasus pada tahun 2010 yaitu kasus Gayus Tambunan. Seorang pegawai pajak biasa ternyata memiliki miliaran rupiah hasil suap dari perusahaan-perusahaan besar yang ingin menghindari pajak. Kasusnya semakin mengejutkan ketika ia ketahuan bisa keluar masuk penjara dengan bebas, bahkan sempat jalan-jalan ke luar negeri. Kasus ini menunjukkan bagaimana uang pajak bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya. So, intinya seharusnya pajak itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun karena ada pejabat yang korupsi dan salah kelola anggaran, banyak uang pajak yang hilang atau tidak digunakan dengan benar. Akibatnya rakyat tetap kesulitan mendapatkan fasilitas umum yang layak, sementara segelintir orang menikmati kemewahan dari uang pajak yang dikorupsi. Bayangin nih, di sekolah lu ada aturan bahwa setiap murid harus membawa bekal untuk makan siang mereka.
Enak. Terima kasih. Anak-anak yang kaya bisa membawa makanan enak seperti ayam, sushi, atau steak dan lain-lain seperti itu. Sementara itu, di sisi lain anak-anak yang kurang mampu hanya bisa membawa nasi dengan lauk yang sederhana. Tapi kemudian, guru membuat aturan bahwa semua murid harus menyumbangkan sebagian bekalnya agar dibagikan merata. Anak-anak miskin tetap harus menyumbangkan sebagian makanan mereka, meskipun makanannya sudah bisa dibilang sedikit. Sementara itu, anak-anak kaya juga menyumbangkan, tetapi mereka masih punya banyak makanan yang tersisa. Bahkan, beberapa anak kaya bisa menemukan cara untuk menyumbang lebih sedikit dari yang seharusnya. Nah, ini nih sama seperti sistem pajak yang ada di Indonesia. Pajak seharusnya diambil sesuai kemampuan. Orang kaya membayar lebih banyak, sementara orang miskin membayar lebih sedikit. Tapi kenyataannya banyak orang kaya yang bisa menghindari pajak atau membayar lebih sedikit dari yang seharusnya. Sementara itu, orang biasa tetap harus membayar pajak setiap hari. So, untuk kesimpulannya, adil atau tidak? Jika keadilan pajak berarti pajak dibebankan sesuai kemampuan seseorang, maka sistem pajak di Indonesia ini masih belum adil. Orang kaya seringkali bisa menghindari pajak atau mendapatkan perlakuan khusus. Sementara orang biasa harus membayar pajak setiap hari tanpa bisa menghindar. Jika tidak ada perubahan dalam sistem pajak, maka ketimpangan ini akan terus berlanjut. So, jadi menurut kalian apakah pajak di Indonesia ini sudah adil atau hanya rakyat kecil saja yang harus menanggung beban?